Bapak Ibu, masih terkait dengan tema kita di bulan November, di mana tema kita di bulan November ini saya berfokus pada suatu pertanyaan, yang mana pertanyaan ini sendiri muncul dalam benak saya sebagai hamba Tuhan terkait dengan apa yang kita bahas di bulan sebelumnya. Dan tema kita di bulan November ini, seperti yang saya sudah katakan kemarin, jika Bapak Ibu, Saudara dan saya ini masih hidup hari ini, itu kenapa? Dan minggu lalu kita sudah membahas satu topik di dalam beberapa poin yang kita bahas. Alasan minggu lalu saya kemukakan kalau kita masih hidup hari ini karena proses Tuhan belum selesai atas kita. Dan apa yang Tuhan proses? Minggu kemarin saya katakan ada 3 hal yang Tuhan proses. Bukan berarti hanya 3 ini, masih banyak hal, tapi karena keterbatasan waktu saya mengangkat hanya 3 poin yang sekiranya 3 poin ini dapat mewakili banyak hal yang lain. Nah, 3 hal yang kemarin saya katakan yang Tuhan proses bagi kita, yaitu supaya yang pertama kita harus berkarakter atau memiliki gambar serupa dengan Kristus. Karena itu tujuan Tuhan. Dan berikut, kemarin saya katakan poin yang berikut, saudara masih ingat yang kedua apa yang diproses Tuhan? Iman. Banyak orang Kristen hanya ingin atau parkir iman mereka sampai pada iman yang rindu untuk menikmati mujizat Tuhan. Ya, kenapa itu sampai di situ? Karena kita banyak beban, betul? Karena banyak masalah, kita rindu dipulihkan. Karena kita lagi bergumul dengan kesehatan, kita rindu disembuhkan. Kita rindu menikmati mujizat Tuhan. Bukan berarti itu tidak baik-baik, tetapi kita nggak boleh berhenti sampai di tahap itu. Yang perlu kita capai adalah iman yang sampai pada tahap menyelamatkan saudara dan saya. Dan berikut kemarin yang ketiga kalau tidak salah itu tentang hati. Kita harus memiliki hatinya Tuhan. Kalau dengan hati Tuhan, saya percaya bahwa apapun tantangan, persoalan, kita mampu hadapi itu dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, berlanjut minggu ini saya akan berbicara dalam konteks yang sama, artinya dalam topik yang sama, yaitu pertanyaan yang sama, kalau saudara dan saya masih hidup hari ini, itu kenapa? Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya boleh katakan di awal pertemuan kita hari ini, banyak orang di luar sana menganggap bahwa kematian itu suatu tragedi, suatu hal yang sangat luar biasa. Kematian adalah suatu hal yang sangat sangat ditakutkan atau dikhawatirkan oleh banyak orang, termasuk orang Kristen di dalamnya. Tapi kalau saya boleh katakan bahwa kematian sebenarnya itu bukan suatu tragedi, bukan suatu hal yang menakutkan, bukan suatu hal yang perlu kita khawatirkan. Karena ngapain kita khawatir? Lah, kita harus sampai ke sana. Kita akan sampai ke situ, entah kapan waktunya, kita akan sampai ke situ. Yang menjadi persoalan adalah begini, terkait dengan tema kita. Menurut saya, tidak tahu kalau menurut saudara. Saudara bisa kembangkanlah pikiran saudara sendiri. Kalau menurut saya hari ini, hal yang paling sangat merugikan atau yang bisa merupakan suatu tragedi dalam hidup kita, kalau hidup kita tidak memahami apa tujuan Tuhan. Apa tujuan Tuhan kita hidup hari ini? Apa maksud Tuhan saudara dan saya masih diizinkan hidup hari ini? Kalau kita gagal memahami ini, saya katakan inilah persoalan masalah yang terbesar dalam hidup kita. Ini masalah serius. Kalau orang Kristen sampai nggak ngerti kenapa dia hidup, kenapa dia ada, kenapa kalau kita hidup masih diizinkan Tuhan ada hari ini, itu kenapa? Kalau kita gagal memahami ini dalam sudut pandang kebenaran, maka kita mengalami suatu kerugian atau tragedi yang sangat memilukan hati.
Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, nah untuk menjawab ini, tentu kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Dan saya tidak mau hanya menjawab asal menjawab tanpa didasari dengan kebenaran. Karena apa yang saya rindukan yaitu kita di tempat ini, sekalipun kita kelompok kecil, bukan berarti karena kita kecil terus kita tidak berkualitas. Sekalipun kita kecil, tapi kita harus punya kualitas sebagai anak-anak Tuhan yang dirindukan atau diinginkan oleh Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, menjawab hal ini, kenapa kita masih diizinkan Tuhan untuk hidup hari ini? Perlu kita jawab dan perlu kita ngerti apa maunya dan maksud Tuhan dalam hidup kita. Nah, sederhananya begini Bapak Ibu, saya memulai dari satu ayat di dalam Wahyu pasal 4. Kitab Wahyu pasal 4 ayat 11. Dari sini saya temukan jawaban. Dari ayat ini saya temukan satu jawaban untuk menjawab persoalan jika Tuhan masih beri kita hidup hari ini, itu kenapa? Mari kita baca sama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Bapak Ibu sudah dapat ayatnya di Alkitab saudara, di depan saudara juga sudah ada ayat yang dimaksud. Mari kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2 dan mulai. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara bisa nggak temukan jawaban itu dari ayat ini? Kenapa kita masih diizinkan Tuhan hidup? Kalau kemarin kita bicara karena Tuhan belum selesai proses kita. Berikut hari ini, kenapa Tuhan masih izinkan kita hidup hari ini? Dari ayat ini saya temukan berkat atau jawaban. Saudara perhatikan ayat ini. Ayat ini kalau nggak salah ada puji-pujiannya, ada lagunya. Ayat ini berkata begini, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Garis bawahi kalimat ini. Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua yang ada hari ini telah diciptakan, termasuk kita hari ini. Apa yang saya mau ngomong begini, Bapak Ibu, jika kita hidup hari ini, Tuhan punya maksud. Tuhan punya maksud apa? Bertolak dari ayat ini. Saya bahas sedikit ayat ini dari perspektif kebenaran, dari perspektif sudut pandang bahasa asli Alkitab. Alkitab kata begini, garis besarnya di sini. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Kita ada enggak di dalam kata segala sesuatu? Ada ya. Kita termasuk di dalam kata segala sesuatu. Jadi manusia diciptakan, tentu Tuhan punya maksud. Maksud Tuhan apa? Saudara perhatikan kalimat berikut. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, termasuk kita di dalamnya, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah diciptakan. Kalau di dalam teks kita karena kehendak-Mu, tapi dalam bahasa asli kalimat ini berbunyi karena kesukaan-Mu lah, karena keinginan-Mu lah, semua sudah diciptakan. Jadi apa saya mau katakan begini, jika kita hidup hari ini, kita masih boleh diizinkan bernafas dan ada hari ini, karena Tuhan mau lihat kita, segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk menyenangkannya. Karena kita diciptakan menurut keinginan Tuhan. Kita diciptakan untuk Tuhan senang lihat kita. Tuhan ciptakan kita bukan tanpa maksud dan bukan tanpa dasar, tapi kita dibentuk, kita diciptakan Tuhan untuk Tuhan lihat kita itu, apa yang kita kerjakan kembali untuk menyenangkan hatinya. Nah, persoalannya begini, sepanjang tahun yang kita sudah hampir selesai hari ini,
Apa yang kita sudah buat sehingga Tuhan senang lihat hidup kita? Karena kita diciptakan untuk menyenangkannya. Karena kita diciptakan untuk supaya Tuhan itu senang lihat ciptaannya. Nah, Bapak Ibu, bukankah ini satu persoalan masalah yang serius? Kalau seandainya banyak orang Kristen tidak memahami kenapa dia ada hari ini. Coba kalau saudara nggak ngerti kenapa saudara ada hari ini. Tentu hidup kita akan buat hidup kita sesuka-sukanya kita, karena kita nggak ngerti kenapa kita ada hari ini. Padahal kita diciptakan Tuhan untuk supaya Tuhan itu senang lihat kita. Apa yang Tuhan mau temukan supaya Tuhan senang lihat hidup kita? Segala hal yang ada dalam hidup kita, baik pikiran, perkataan, dan kehendak dan perbuatan kita, Tuhan mau lihat dan temukan semua itu menyenangkan hatinya. Nah, itu tadi saya katakan, tragedi terbesar, masalah persoalan yang serius, kalau orang Kristen nggak ngerti kenapa dia hidup hari ini. Itu masalah serius, Bapak Ibu. Kalau seandainya saya hidup hari ini, saya nggak ngerti kenapa saya hidup, tujuan saya hidup apa. Jadi singkatnya begini, kalau kita masih diizinkan Tuhan hari ini, karena Tuhan mau temukan segala sesuatu yang kita lakukan adalah menyenangkan hati. Karena kita diciptakan Tuhan untuk kesenangannya, untuk memuliakannya, untuk mengagungkannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang Tuhan mau temukan? Di poin hari ini, di kesempatan yang baik ini, saya mau kemukakan satu poin dulu. Karena terlalu panjang kalau kita angkat beberapa poin. Yang Tuhan mau temukan dalam hidup kita, apa yang menyenangkan hati Tuhan? Apa yang Tuhan mau temukan dalam hidup kita yang hal itu sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan? Nah, kembali kepada ayat ini. Singkatnya begini, saudara tangkap. Ayat ini berbicara dalam hal apa? Atau ayat ini berbicara dalam situasi kapan dan di mana dan saat apa? Singkatnya begini. Ayat ini adalah satu kesimpulan suatu hal yang terjadi di surga. Dan ayat ini suatu kesimpulan di mana orang-orang yang ada di hadapan tahta Allah berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian." Kenapa Tuhan layak menerima pujian? Karena alasannya segala sesuatu yang pernah ada di bumi diciptakan Allah untuk menyenangkan Allah itu sendiri. Jadi singkatnya, apa yang Tuhan mau temukan supaya Tuhan senang lihat kita? Tuhan senang lihat hidup kita kalau hidup kita ada dalam pujian dan penyembahan akan Tuhan. Dan ini finalnya. Ini finalnya ini, karena suasana ini terjadi di sorga, bukan lagi di bumi. Suasana ini terjadi di hadapan tahta Allah. Suasana ini terjadi di sorga. Dan orang-orang yang sujud menyembah mengagungkan Allah ini adalah orang-orang yang sudah lolos verifikasi selama mereka ada di dunia. Kita selama di dunia ini kan sedang berlomba, bukan? Sedang bertanding, bukan? Kita di dunia ini sedang hidup di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, selama di dunia inilah kita harus melatih diri kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jawabannya apa? Kalau Tuhan masih izinkan kita hidup di dunia ini, karena Tuhan mau rindu atau mau lihat kita ini hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang menyenangkan hati Tuhan? Orang yang menyenangkan hati Tuhan adalah orang yang hidupnya adalah hidup yang menyembah, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan. Persoalan, sudah nggak itu ada dalam hidup kita? Sudah nggak kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di akhir zaman ini? Sudah nggak kita memuliakan Tuhan dalam segala sikap hidup kita? Nah, itu kan pertanyaannya. Karena yang Tuhan rindukan adalah Tuhan temukan kita ciptaannya adalah ciptaan yang memuliakan dan menyenangkan atau menyembah Allah yang hidup. Pertanyaan yang saya bangun begini.
Sejak kapan perintah untuk kita menyembah Tuhan itu? Sejak kapan Allah perintahkan kita ciptanya untuk menyembah Dia? Sejak kapan? Sejak diciptakan. Contoh dalam satu ayat, Keluaran pasal 20 ayat 2 dan ayat 3. Saya langsung di dalam Keluaran sini ya. Terlalu panjang kalau saya bertolak dari kitab Kejadian. Keluaran pasal 20 ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu apa? Allah lain di hadapanku. Jadi apa? Tuhan gak mau diduakan. Tuhan gak mau ada Allah lain dalam hidup kita selain Dia yang sudah menciptakan kita. Artinya ayat ini memiliki suatu pesan untuk supaya ciptaannya menyenangkan hatinya, ciptaannya mengagungkan Dia, ciptaannya memuliakan Dia, menyembah Dia. Dan ini perintah, jangan ada padamu. Bapak Ibu, dan kalau saudara lihat, Yesus menegaskan kembali ayat ini. Yesus menegaskan kembali ayat ini dalam peristiwa ketika Yesus dicobai di padang gurun. Yesus katakan apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya simpulkan dalam konteks kita hari ini secara sederhana. Kalau kita masih Tuhan izinkan kita hidup hari ini, karena Dia rindu melihat ciptaannya hidup dalam pujian dan penyembahan akan Tuhan. Jadi saudara dan saya ada hari ini bukan secara kebetulan. Kita punya fokus bekerja baik. Kita punya fokus untuk usaha pekerjaan kita itu semakin berkembang, sangat penting. Tetapi lebih daripada itu sebagai umat ciptaan. Karena kita hidup di dunia ini kan sementara. Nanti pada waktunya kita akan kembali. Nah, puji Tuhan kalau pas kita kembali, kita ada di dalam kerajaan. Nah, kalau kita kembali tidak di tempat yang menyenangkan atau sebaliknya di tempat yang mengerikan, kan sangat merugikan kehidupan kita hari-hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, secara sederhana mari saya mau katakan, kalau kita masih Tuhan izinkan kita hidup hari ini, jadilah orang Kristen yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan yang Tuhan ingin temukan adalah apa? Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Melihat ciptaannya hidup dalam pujian dan penyembahan. Kenapa? Karena alasannya begini Bapak Ibu, sederhana. Saya kemukakan beberapa alasan. Saudara lihat, di dalam Wahyu pasalnya yang ke-7, Wahyu pasal 7 ayat 15. Wahyu pasal 7 ayat 15. Alkitab katakan begini. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia apa? Siang dan malam di mana? Di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Perhatikan kalimat pertama. Alasannya ini. Karena di sorga itu aktivitas kita, Alkitab kata apa? Siang dan malam kita memuji dan menyembah, mengagungkan Tuhan. Ini alasannya. Tuhan rindu mau temukan ciptaannya, saudara dan saya itu sebagai ciptaan yang berfokus pada hidup yang menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. Karena, coba saya tanya, siapa yang mau ke sorga? Serius, saya tanya, siapa yang mau ke sorga? Semua kan? Di sorga itu ngapain? Jawabannya di ayat ini. Di sorga itu aktivitas kita. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta suci Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Kata melayani di situ konteksnya adalah memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan siang malam. Kenapa saya angkat ini? Saya mau ngomong gini. Perintah untuk menyembah Tuhan itu terjadi di bumi, betul?
Allah perintahkan manusia menyembah Dia sejak kita ada di bumi. Allah sudah ingatkan itu. Tuhan sudah gariskan itu. Ayo kita sebagai ciptanya hiduplah dalam pujian dan penyembahan akan Tuhan. Karena di sorga aktivitas kita ya ini. Siang malam kita berdiri di hadapan tahtanya, memuji, mengagungkan dan menyembah Dia. Persoalannya begini, kita nggak mungkin akan bisa menyembah, memuji Tuhan kalau kita nggak melatih diri kita sejak di sini. Kesempatan untuk melatih kita, hidup kita, untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan itu bukan nanti ketika kita di sorga, tapi ketika kita ada di dunia kita mulai melatih hidup kita. Maka dari itu perintah untuk menyembah Tuhan terjadi. Perintah itu diberikan kepada manusia pada saat manusia di bumi, enggak nanti ketika di sorga. Perintah ini masih sejak zamannya Musa loh Bapak Ibu. Dan Yesus mempertegas perintah ini ketika Yesus dicobai di padang gurun. Artinya apa? Perintah ini masih relevan sampai hidup kita saat ini, masih berlaku dan kita terikat di dalam. Nah, kalau orang Kristen nggak melatih diri mulai dari sekarang, tiba-tiba waktu hidup kita selesai dan kita tidak ada di dalam kerajaan surga, sebaliknya dalam neraka, jangan salahkan Tuhan. Karena kita nggak lolos, kita tereliminasi. Kenapa? Karena kita nggak tahu memuji dan menyembah Tuhan selama kita ada di dunia ini. Rick Warren dia katakan begini. Dalam bukunya dia katakan begini, memuji dan menyembah Tuhan itu bukan bagian dari hidup. Tapi Rick Warren katakan begini, memuji dan menyembah Tuhan itu adalah hidup orang Kristen itu sendiri. Kalau kita hanya menempatkan memuji dan menyembah hanya bagian dari hidup kekristenan, itu nggak lengkap. Karena yang Tuhan tuntut adalah segenap hidup kita ini yang diciptakan Tuhan. Segenap hidup kita ini harus kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Artinya bahwa segenap hidup kita harus menjadi pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Kalau hanya bagian dari penyembahan, maka bisa jadi ada bagian lain dari hidup kita yang bukan untuk menyembah Tuhan. Maka dari itu Rick Warren katakan, pujian dan penyembahan itu adalah hidup orang Kristen itu sendiri. Nah pertanyaannya, sudah nggak segenap hidup kita menjadi puji-pujian yang mengagungkan akan Tuhan? Mulai dari mana? Mulai dari pikiran. Jangan ada pikiran yang ngeres setiap hari. Mulai dari pikiran. Karena pikiran ini bagi saya adalah medan pertempuran yang sesungguhnya. Saya selalu ulang-ulang selalu katakan bahwa kalau kita berbicara tentang peperangan rohani yang terjadi sesungguhnya itu di sini. Yang setuju dengan saya katakan amin. Iya. Terlalu kalau saudara nggak ngomong amin. Peperangan rohani yang sesungguhnya yang harus kita perangi adalah ini. Usir setan mah gampang. Semua kita kalau di dalam Tuhan punya kuasa untuk mengusir setan. Kita bisa semua. Siapa bilang hanya pendeta? Kita semua bisa diberi kuasa yang sama, Roh Kudus yang sama. Roh Kudus yang ada dalam diri saya tidak berbeda dengan yang ada dalam diri saudara. Sama, kita punya Roh Kudus yang sama. Bedanya kita hidup dalam penyembahan atau enggak, nah itu masalahnya. Kalau kita hidup dalam penyembahan, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan berkuasa sangat hebat. Dan tidak ada setan yang mau dekat dengan kita. Bapak Ibu, pujian dan penyembahan bukan bagian dari hidup kekristenan, tapi pujian dan penyembahan adalah hidup orang Kristen itu sendiri. Jadi persoalannya Tuhan mau temukan kita, umat ciptaannya ini adalah umat ciptaan yang memuji dan menyembah Tuhan. Dan itu dilatih saat ini, bukan nanti. Melatih itu saat ini, dan melatih itu perlu perjuangan yang panjang dan serius. Itu perjuangan yang panjang dan serius.
Hari ini saudara dengar saya khotbah, roh saudara menggebu-gebu, roh saudara menyala-nyala. Aku berkomitmen Tuhan, aku akan menjadi pemuji dan penyembah di hadapan Tuhan. Itu di sini. Nggak tahu setelah selesai ibadah, nggak tahu besok hari Senin kita masih komitmen dengan komit itu atau enggak. Bisa jadi pada saat minggu depan saudara ibadah, komitmen itu sudah kabur, bahkan hilang. Nah, itu sebabnya saya katakan, untuk menjadi pemuji dan penyembah, perjuangannya itu hari demi hari dan perlu keseriusan. Seriusan yang sangat serius. Bapak Ibu, alasan yang berikut, saudara perhatikan, Wahyu pasal 4 ayat 10. Wahyu pasal 4 ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai apa? Enggak cuma hari Minggu. Dan ini aktivitas kita di sorga. Ini aktivitas kita di sana. Sorga orang Kristen enggak seperti sorga orang lain. Betul? Sorga kita kudus. Sorga kita Allah bertakhta di sana. Sorga orang Kristen hanya bisa ditempati oleh orang-orang yang dari dunia ini sudah melatih hidupnya dalam pujian dan penyembahan akan Tuhan. Inilah sorga yang akan kita tempati. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan apa? Ayo, selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini, Tuhan mau temukan kita ciptaannya ini menyenangkan hatinya atau enggak. Dan satu hal yang menyenangkan hati Tuhan, Dia temukan ciptaannya hidup dalam pujian dan penyembahan akan Tuhan. Itu alasan kenapa kita masih diberi hidup hari ini. Itu alasan kenapa kita masih bisa tarik nafas hari ini. Di samping segala sesuatu fokus hidupmu yang lain, membangun usaha, membangun rumah tangga, Bapak Ibu, Tuhan akan campur tangan menyelesaikan segala sesuatu indah dalam hidup kita kalau hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang masih kecil, yang doanya selalu tuntut Tuhan kerjakan segala sesuatu, minta Tuhan untuk ini dan itu. Kalau anak kecil, dia nggak mau tahu papa mamanya lagi susah ada uang atau enggak, pokoknya waktunya minta uang beli permen, dia akan tuntut itu. Tapi anak yang bertumbuh dalam iman, dalam roh yang bertumbuh, dia punya konsep doa pasti berubah. Fokusnya bukan lagi untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, karena dia ngerti papanya, orang tua pasti sanggup memenuhi itu. Fokusnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Fokusnya adalah memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami. Coba saudara lihat kata-kata, kalimat-kalimat dalam doa Bapa kami. Awal-awalnya bunyinya seperti apa? Mengagungkan dan memuliakan Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Baru setelah itu segala keperluan dan kebutuhan kita. Baru setelah itu ada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, ada proteksi Tuhan di dalamnya. Kita maunya lepas poin pertama, masuk kepada kebutuhan dan proteksi. Kita lepas pujian dan penyembahan akan Tuhan. Doa Bapa kami memiliki suatu susunan doa yang luar biasa yang Yesus ajarkan. Bukan hanya sekedar dihafal. Ada yang hafal bahkan dijadikan doa Bapa kami sebagai mantra. Ini repotnya. Doa bukan untuk mantra, tapi doa untuk memuji dan menyembah, mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu jemaat, saya mau ngomong begini. Jadi Tuhan sangat merindukan kita ciptaannya itu, Dia temukan hidup kita itu menyenangkan hatinya. Dan poin yang kita persoalkan hari ini adalah apa yang menyenangkan hati Tuhan, yang Dia rindukan temukan dalam hidup kita, yaitu hidup orang yang diciptakannya adalah hidup orang yang selalu menyembah dan memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan,
Hal ini yang perlu kita persoalkan, karena aktivitas kita nanti dalam kerajaan sorga itu nggak ada yang lain. Nah, sekali lagi, ayo, selama kita ada di dunia inilah tempat kita melatih hidup kita. Melatih hidup kita untuk menjadi pemuji dan penyembah. Karena itu yang Yesus katakan, sudah tiba saatnya untuk setiap kita itu hidup di dalam pujian dan menyembah Tuhan kepada Allah yang benar. Jadi dunia ini sebagai ladang, sebagai tempat, sarana untuk kita melatih hidup kita. Coba saudara lihat satu ayat, Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Apa Alkitab katakan di sana? Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang berkenan di hadapan Allah. Ibadah yang berkualitas di hadapan Allah. Yaitu apa? Membawa hidup ini menjadi hidup yang menyembah Tuhan. Dan ini Paulus katakan kepada jemaat Roma, agar di dalam segala tekanan hidup yang mereka alami, apapun masalah, saya pernah kemukakan, saya pernah gambarkan, jemaat Kristen di Roma pada saat Paulus menulis surat ini, jemaat Kristen di Roma itu sedang tidak dalam keadaan baik. Mereka hidup dalam aniaya, mereka hidup dalam mempertahankan iman. Kalau mereka katakan mereka orang Kristen atau percaya Kristus, maka konsekuensi orang Kristen di Roma saat itu adalah mati. Itu konsekuensinya ketika mereka mempertahankan iman sebagai pengikut Kristus. Konsekuensinya mati. Nah, Paulus katakan, apapun masalah, apapun tantangan, apapun persoalan, persembahkanlah hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk jadi kudus, untuk berkenan, untuk layak di hadapan Tuhan. Dan Paulus katakan, itulah konsep ibadah yang berkualitas di hadapan Tuhan. Artinya apa? Selama kita hidup di dunia inilah sarana kita untuk melatih hidup kita menjadi pemuji dan penyembah di hadapan Tuhan. Dunia ini, selama kita ada hari ini, entah 70 tahun, 80 tahun, kita nggak tahu, rahasia hidup ada di tangan Tuhan. Tapi intinya selama kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini, latihlah diri kita. Karena Alkitab kita, latihlah diri kita dalam beribadah. Kata ibadah di situ punya suatu konteks, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Di toko kita melatih diri kita menyembah. Bukan berarti di toko ada orang belanja terus kita haleluya. Enggak. Bukan begitu. Artinya memuji dan menyembah di sini bukan hanya sikap ketika kita lagi nyanyi diiringi musik. Itu suatu pemahaman yang kurang lengkap. Tapi pujian dan penyembahan yang dimaksud di sini lebih dalam sifatnya, maknanya adalah segenap hidup kita, baik pikiran, perkataan, dan tindakan kita adalah segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Di toko, di jalan, dimanapun, menghadapi customer dan lain sebagainya, sikap kita adalah sikap hidup orang Kristen yang memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam rumah tangga pun begitu, suami istri pun harus begitu. Suami harus menjadi suami yang memuji dan menyembah Tuhan. Demikian dengan istri, anak-anak pun begitu. Bukan berarti di dalam rumah itu harus skor tiap hari, enggak. Tapi sikap hidup yang mencerminkan sikap hidup yang selalu memuji dan mengagungkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya kembali, jika kita hanya jadikan menyembah Tuhan itu bagian, berarti ada bagian lain yang bukan untuk memuji Tuhan. Maka dari itu saya katakan hati-hati. Nah, ini yang saya mau tambahkan sedikit Bapak Ibu. Saudara perhatikan beberapa ayat ini. Jika kita gagal membangun hidup kita sebagai hidup yang memuji dan menyembah Tuhan, artinya bahwa ada bagian lain dalam hidup kita yang kita tidak kembalikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, baik hati-hati itu hati-hati. Itu yang tadi saya katakan, Yohanes Calvin katakan bahwa
hati manusia ini adalah pabrik berhala. Dimana kalau pujian dan penyembahan hanya bagian, berarti nggak utuh. Ada bagian lain yang kita nggak jadikan atau nggak persembahkan untuk Tuhan, itu hati-hati. Itu artinya apa? Kita sedang membangun berhala-berhala atau Allah-Allah lain dalam hidup kita selain Allah yang kita sembah. Nah, saudara perhatikan, ada satu ayat sini, Kolose pasalnya yang ketiga, Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Apa Alkitab katakan gini? Paulus katakan ngomong gini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang apa? Yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan mungkin saudara nggak ke Gunung Kawi, ke gunung apa di atas nih, pergi cari pohon besar atau batu besar terus taruh sesajen di situ, nggak seperti itu mungkin. Tapi hidup yang masih dikuasai dengan cabul, nafsu, najis, itu Alkitab katakan nilainya sama dengan orang yang menyembah berhala. Artinya apa? Paulus mau katakan hidup ini sepenuhnya harus hidup menyembah Tuhan, jangan ada yang lain. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa hidup ini seluruhnya adalah hidup yang menyembah akan Tuhan. Terakhir, kalau kita masih diizinkan Tuhan hidup hari ini, karena Tuhan mau melihat kita ciptaannya itu hidup menyenangkan hati Tuhan.